Hello guys, welcome back to my channel Kanasi45. Oke, kali ini aku akan membuat konten walkthrough untuk game The Force bagi kalian para player baru yang ingin mulai, tapi takutnya kalian kalah bersaing dengan pemain lama atau kalian jadi bingung untuk grindingnya bagaimana dan cari uangnya bagaimana. Oke, jadi kita dari pertama dulu. Pertama, kalian ini akan berada di dunia pertama ya. Di dunia pertama ini, kalian akan mengikuti tutorial yang disediakan dari game The Force. Tutorial pertama itu pasti kalian akan disuruh membeli pickaxe di sana ya guys ya. Setelah itu, kalian akan mulai menambang ke dalam gua yang ada di sana. Mari kita ke guanya guys. Oke, nanti kalian akan nambang di gua sini berdasarkan tutorial ya. Nanti setelah tutorial, aku sarankan kalian menambang sambil mengambil misi dari si North dan si Umut. Untuk apa? Untuk menambah jumlah XP yang kalian peroleh dan gold tentu saja. Lalu jangan lupa kalian akan mengambil misi barb, di mana misi barb itu akan disuruh mencari gitarnya. Nah, letak gitar ya ada di lokasi sini ya. Nih, tuh. Ini ada jalan ke bawah ya, guys ya. Nanti kalian akan menemukan gitarnya di sana. Aku tidak ingin spoiler tempat itu, jadi kalian akan masuk sendiri saja dan lihat dalamnya ada apa aja di sana. Oke. Nanti setelah kalian menambang, kalian itu akan disuruh ini, guys. Nah, kalian akan disuruh menempa di sini ya. Membuat senjata pertama kalian. Kalian pasti bebas menggunakan ore apa saja, tapi semakin banyak ore-nya, di sini kita bisa lihat for the change, ya kan? Nah, di sini tuh ada dari dagger, great sword, great axe, katana, strike sword, gauntlet, sampai dengan colossal sword. Nah, kalian bisa mendapatkan colossal sword dengan semakin banyaknya kalian menaruh ore yang ada di sini guys. Nah, ini naik nih, semakin lama semakin naik. Kalian ingin apa? Colossal sword. Berarti kalian harus lebih dari 30. Lebihin lagi. Hingga angka dari grid axe ini agak lebih rendah. Nah, sudah mencapai 70%, kalian bisa berhenti. Baru kalian mulai forge. Gitu guys. Nanti kalian akan mendapatkan colossal sword. Kenapa aku rekomendasikan colossal sword di dunia pertama? Itu karena jika kalian menggunakan colossal sword, itu lebih mudah untuk membunuh monster-monster NPC yang ada di sana guys. Itu. Nah, monster-monster NPC di sana kalian tidak perlu menggunakan build meta yang sekarang. Meta sekarang kan itu lebih ke arah critical damage kan. Nah, kalian tidak perlu mengincar critical damage sama critical rate. Melainkan yang kalian incar adalah seberapa besar damage yang bisa kalian hasilkan. Karena ini masih musuh kroco, jadi kalian tidak perlu menggunakan meta kritikal gitu. Sedangkan nanti kalau sudah di dunia selanjutnya kalian bisa menggunakan meta kritikal guys untuk mengalahkan beberapa NPC yang susah dikalahkan gitu. Oke, kita balik lagi ya. Hmm, oke. Lalu nanti kan kalian ada melakukan gacha ras ya. Di sini ras rekomendasi aku untuk para newbie ya, player-player baru, kalian bisa mencoba untuk mendapatkan dwarf. Kenapa dwarf? Karena dwarf ini bisa meningkatkan persentase kalian mendapatkan master walk saat menempa. Jika kalian master walk dalam menempa, maka potensial dari senjata tersebut akan full. Begitu ya. Inti yang pertama. Yang kedua itu Goblin. Kenapa Goblin? Karena Goblin itu dapat memberikan kalian diskon dalam membeli pickaxe terbaru, guys.
Karena semakin kalian lama bermain dan pindah dunia, harga pickaxe itu bisa naik. Yang termahal itu sekitar 2.750.000. Tapi tenang saja, itu dunia 3, dan dunia 3 itu lebih mudah mendapatkan uangnya dibandingkan di dunia 1, 2 gitu. Kenapa lebih mudah? Karena ya secara teknis monster-monster di sana itu menghasilkan beberapa essence yang sangat-sangat mahal kalau dijual. Nah, kalian juga di sini dunia pertama bisa mendapatkan essence dari melawan monster, dan kalian bisa jual essence tersebut untuk mendapatkan uang yang banyak. Contoh begini. Yes. Oh, salah. Ini senjata ya. Nih, misalkan kalian buat senjata, terus senjata kalian berlebihan nih. Terus kalian cuma pakai satu senjata dari 5 senjata. Misalkan kalian buat 5 senjata. Nah, kalian bisa jual 4 senjata itu untuk dapatkan uang gitu, guys. Sekarang ini dijual. Ini harga jualnya berapa? Sedikit nih. Nah, ini kan yang awal nih. Sekarang kalian mau jual koper. Kalian jual dia tuh. Nah, dapatkan 112,5 gitu. Kalau nggak usah dijual ya udah nggak apa-apa, kalian simpan dulu. Nah, kalau di sini kalian bisa jual ore, bisa jual essence, tapi saranku kalian jangan jual ore. Kenapa? Mendingan ore kalau di dunia 1 itu dibentuk menjadi senjata terlebih dahulu, terus kalian jual senjata atau armor gitu, guys. Nih misalkan kita jual essence. Ini essence ya, ini gampang nyarinya nih, essence ini. Mudah, mudah didapat ya ini. Saya gini, banyak kan. Misalkan kalian jual 6. Nah, di sini ada harganya. Nih kalian jual lagi yang kayak gini 6. Kalian jual lagi yang kayak gini 6. Nah, kalau di dunia pertama paling dapatnya kayak gini aja nih, guys. Paling sama ini sedikit nih. Nah, terus kalian accept. Nah, dapatnya 630 gitu. Lebih mudah. Nah, terus kalau item apa yang perlu dijual yang mahal? Ya, kalau yang mahal itu kalian bisa menjual armor, guys. Tapi kalian ingat, armornya tuh harus heavy armor. Gimana sih nampak armor? Nah, ini kan sini ada pilihan nih. Armor dan weapon. Kalian pilihlah ke armor. Ganti. Terus, gimana sih dapetin heavy armor? Sama seperti metode yang weapon. Kalian ingin mendapatkan weapon yang mana? Kalian masukin ore sebanyak sehingga dia naik persentasenya. Gitu. Sama kayak ini ya. Misalkan nih naik ini. Aku ingin dapetin heavy. Terus. Ini baru heavy helmet, heavy legging. Naikin lagi. Heavy chest plate, legging, sama helmet. Kemungkinannya yang paling besar chest plate. Nggak apa-apa. Baru kalian bikin forge. Ntar kalian dapat, bisa kalian jual. Karena heavy armor itu lebih mahal, guys. Contoh ya, nih bisa lihat. Nah, nih heavy armor. Ini karena aku pakai ore dunia ketiga, kemungkinan besar akan sangat mahal harganya ya. Kalau dijual ya 10.000 ya. Ini ore dunia 3. Kalau ore di dunia pertama itu kalian bisa dapat heavy armor ya. Kalau pakai common ore, kemungkinan kalian tuh dapat di sekitar 3.000-an. Rare ore di 5.000-an. Ya epic, di sini ada epic di dunia pertama itu kalian kira-kira bisa 5.000 lah. Nah, gitu guys. Nah, ini udah dibuat kan. Terus kan kalian gak kepake misalkan armornya nih. Nah, kalian jual ke sini. Jual nih. Cari yang tadi terakhir. Jual. Deal. Udah deh. Terus apalagi? Ya, di sini untuk pickaxe kalian akan mengikuti pickaxe dari tutorial. Tutorial yang di bronze dulu ke iron. Nah, kalau mau kalian kumpulin dulu, jangan beli dulu gold atau platinum, tapi kalian beli yang ada di dalam. Ada pickaxe khusus di dalam. Mari kita ke sana.
Nah ini guys yang aku maksud pickaxe khususnya ya. Jadi di sini pickaxe khususnya itu Stone Wakes Pickaxe. Nah kalian bisa beli yang ini guys. Nanti kalau kalian udah beli, kalian bisa pakai Stone Wake Pickaxe ini hingga ke dunia kedua. Jadi ya lumayan lah. Terus apa lagi? Ya kalian ambil misi Barb yang sudah aku bilang, yang mencari gitarnya. Untuk apa? Nanti kalian bisa membuka lokasi pickaxe endgame. Sebenarnya udah jadi mid game sih, tapi ini endgame di lokasi dunia kedua dan dunia pertama. Jadi ini sangat bagus untuk kalian. Bahkan bisa dipakai di early dunia ketiga. Nah, di sini nanti akan ada penjara dan kita butuh kunci. Nah, kuncinya itu akan diberikan di saat kalian telah menyelesaikan misi dari Barb untuk mengembalikan gitarnya dia. Oke, kita masuk ya. Kita nyalakan dulu lampu. Nah, nanti ini kalian bisa dapat gratis ini lampu. Lampu biasanya ada di depan-depan tambang ya. Kalian tinggal cari aja. Nah, ini dia. Ini pickaxe terbaik pada zamannya sekitar 2 minggu yang lalu. Ini Arken bisa kalian pakai hingga dunia ketiga, tapi awal. Untuk misi Moro Sensei 1 hingga Moro Sensei 2. Setelah itu kalian bisa ganti ke pickaxe harga 375.000. Dan tentu saja uang kalian sudah lebih dari 500.000 saat di dunia ketiga. Jika kalian hanya membeli pickaxe ini saja, tidak membeli pickaxe yang lainnya, atau tertarik pada pickaxe demonic. Oke, kita lanjut ke dunia kedua. Dunia kedua itu Forgotten Kingdom. Bagaimana cara kalian ke dunia kedua? Kalian harus menyelesaikan misi Moro Sensei 1 hingga yang terakhir. 7 mungkinnya apa 9 atau 10, aku lupa. Pokoknya kalian harus selesaiin misi Moro Sensei. Terus kalian teleport. Oke, kita telah sampai di dunia kedua. Di dunia kedua ini kalian bisa ke tambang dengan cara shortcut. Shortcutnya di mana? Ya, di sini sebelah kanan. Kalian bisa naik ini. Meriam. Ini human cannon ya. Jadi nanti kalian masuk ke dalam dan ditembak ke arah sana langsung ke atas. Gitu. Nah, di sini ada beberapa pickaxe. Nanti mungkin akan jadi pengganti pickaxe Stone Wakes kalian. Karena di sini Stone Wakes mungkin sudah agak susah. Sama seperti Arcane Pickaxe, di dunia ketiga yang terbaru mungkin akan menjadi pickaxe early dan bukan pickaxe endgame. Nah, Stone Wakes itu juga termasuk pickaxe early di dunia kedua. Dan kalian perlu membeli pickaxe terbaru yaitu Titanium Pickaxe yang seharga 22.500. Itu bisa kalian dapatkan dengan mudah pastinya. Oke, kita lanjut ke lokasi tambangnya ya. Nah, di dunia kedua ini banyak sekali misi dari beberapa NPC yang memberikan banyak uang dan XP. Jadi sebisa mungkin kalian manfaatkan selagi di dunia kedua kalian menabung untuk membeli pickaxe di dunia ketiga. Oke, kita next sini ya. Tuh, terbang kita. Damn, nah turun di sini. Nah, NPC Shark ini, nah, aku rasa kalian gak usah nyelesain yang ini. Hadiahnya agak kurang, jangan ya. Nah, di sini ada Kapten Rowan. Sama tadi di bawah tuh ada Moro Sensei ya. Di tempat blacksmith tuh pasti ada Moro Sensei dan temannya. Nah, kalian bisa ambil misi dari mereka bertiga. Itu udah cukup. Kalau kalian mau butuh uang tambahan lagi, kalian bisa ambil misi dari Masked Stranger. Nah, dia tuh biasanya sama kayak di dunia pertama yang di dalam gua itu ada NPC yang ngasih misi kayak membunuh monster. Di sini kan musuhnya rata-rata skeleton, undead semua. Nah, kalian perlu mengalahkan itu. Oke, kita di sini dulu ya.
Di sini tuh kalian banyak tempat AFK dan tempatnya cukup bagus. Nanti akan aku tunjukkan tempat AFK yang baik untuk para pemula ya. Sini kalian bisa lurus saja langsung ke depan. Lalu ke kiri. Dan disinilah tempat kalian bisa mining menggunakan stoneworks kalian di basalt core ya. Sini itu spawnnya 33 terus, jadi kalian bisa AFK di sini terlebih dahulu untuk newbie. Dan kalau kalian sudah memiliki yang lebih bagus, pickaxe yang titanium, kalian bisa turun ke bawah sini. Dari sebelah sana kalian ke kiri turun ke bawah. Nah, di sini ada yang vein. Nah, kalian bisa tuh yang vein. Tapi di sini masalahnya adalah banyak sekali anomali-anomali bom bunuh diri. Jadi kalian harus bisa bertahan. Nah, di sini nih mining AFK-nya di sini. Ini aman, guys. Lihat tuh, dia nggak bisa masuk. Lihat, guys masuk kan? Nggak bisa ngehit. Oke, dia bisa masuk. Sial. The hell, bisa masuk anjing. Ah, mati lu. Nah, kayak gitu. Yang gede nggak bisa masuk, yang kecil bisa masuk ya. Nah, kalian bisa mining di sini nih AFK. Kalau kalian ada musuh yang kayak gitu tuh, kalian cukup mining di belakangnya kayak gini nih. Nah, nanti dia menganggap kalian itu sebagai batu, jadi kalian aman. Tuh guys. Sini banyak tempat AFK mining yang di sini pun juga bisa. Kalian di sini belakang sini aja udah aman kok. Di sini. Itu guys. Nah, setelah dari kalian membeli titanium pickaxe, terus kalian udah cukup nih uangnya 125.000. Kalian mau beli arcane pickaxe, silahkan kalian beli arcane pickaxe dan nanti akan ada tempat mining baru guys. Tempat mining baru ini lebih terjamin ya keamanannya, jadi kalian nggak perlu sambil diserang sama NPC tidak jelas ini. Kita respon dulu karena agak jauh tempatnya. Oke, kita sudah tempat pertama lagi. Sekarang kalian udah beli nih arcane pickaxe, kalian lagi sekarang sambil menyelesaikan misi Moro Sensei. Nah, misalkan misi Moro Sensei kalian itu yang mulai yang vein, nambang batu vein ya, basalt vein. Nah, kalian bisa ke arah sini nih. Dari pintu depan ambil yang sebelah kanan. Lalu ke sini. Nah, di sini kalian bisa nambang. Nah, ini lokasi dia tuh. Si goblin ini nih ya. Nah, kalian bisa di sini nambangnya nih, tempat dia berada ya. Kalau di sini kalian nanti bisa diisengin sama player lain yang mau ngambil batu kalian. Bisa kalian di sini nih miningnya. Nah, di sini nih nggak bagus, kurang guys. Kenapa? Karena di sini itu nanti kalau ada player yang nggak suka sama kalian, dia bisa buat mancing skeleton NPC yang jahat itu berada di kalian gitu, mengarah ke kalian. Dan itu tidak bagus untuk kalian. Nanti kalian akan mati dan ngulang lagi ke sana dan harus pergi lagi ke sini gitu, mondar-mandir. Tempat amannya itu bisa di sini dan bisa di bawah sini. Nah, kadang tempat yang di atas sini itu ada bugnya. Apa bugnya? Bugnya itu kalian kadang nggak bisa memukul batu yang udah ada di bawah sini. Kadang bisa, kadang nggak bisa. Nah, terus gimana caranya? Ya kalian di sini miningnya guys. Miningnya di sini nih, di bawahnya. Dan pasti yang di atas nggak akan dapat karena kan kalian duluan yang mukul batunya karena kalian yang ada di bawah gitu guys. Terus kalau dari situ mining udah banyak, udah selesai yang basalt vein. Di sini kalian ada volcanic rock. Volcanic rock itu bisa dapat mythic stone ya, mythic ore lah. Nah, itu namanya volcanic volcanic apa ini? Volcanic rock. Nah, volcanic rock ini bisa dapat ini ya. Mythic ore lah. Bagus lah ini pokoknya. Tapi lebih sering di scam gitu. Terus maunya gimana? Ya
Kalian ya ambil aja vein yang di atas itu, nyari aman. Karena kalau di bawah semakin kalian ke kanan, kalian akan semakin menemukan musuh-musuh seperti ini. Ini namanya Reaper. Damage dia tuh sakit, dan dia sekalinya udah combo nggak pernah berhenti. Lihat itu tuh, lihat. Oh, gerakannya banyak sekali. Makanya aku tidak rekomendasi kalian kalau belum kuat armor ya, dari segi armor dan senjata, kalian nambang ke sebelah kanan sebelah sini. Karena sangat-sangat berbahaya. Semakin ke kanan itu akan semakin banyak monster yang kuat. Bahkan slime ini tidak terlihat lemah loh. Nah, lihat satu kali dia mukul kalian langsung pusing. Kalau kalian pakai Great Sword atau Colossal Sword, kalian itu akan kelamaan dan kalian tidak akan bisa sempat, ya namanya apa, ya itulah, menyerang gitu loh. Dan di sini juga ada beberapa anomali. Anomali apa? Ya ini underground mining, scripter. Jadi kalian ya gitulah, harap bersabar gitu ya. Misalnya gini nih, Panic Rock. Di sini tempat aman juga sih. Di sini tuh jarang apa namanya muncul musuhnya di sini ya. Aman lah pokoknya. Mining yang aman tuh ya di sini doang. Kalau mau kalian AFK di sini. Cuma batunya jarang muncul. Minusnya begitu. Kalau kalian mau yang batunya muncul terus, yang tadi tempat yang sebelumnya. Gitu. Oke, kita lanjut ke dunia ketiga. Oke, aku anggap kalian tidak mengambil demonic dan kalian masih menyimpan uang 500.000 kalian dari semua misi ya, dari misi Captain Rowan, dari misi yang orang di depan gua, kota ke dunia kedua, dan dari Moro Sensei dan temannya yang ada di bawah. Aku kira-kira itu kalian sudah bisa mendapatkan uang sekitar 500 hingga 1 juta. Nanti kalian di sini kalian bisa membuat shortcut, tapi di sini shortcutnya itu butuh biaya ya, nggak gratis. Butuh biayanya apa? Ya kalian akan diminta Demonite, Magmite, sama satu lagi aku lupa, kayak Fire Rite ya. Nanti kalian akan kebuka. Ini so kayak Canon yang di dunia kedua, tapi ini langsung ke atas, ini pick. Nah, Arcane Pickaxe itu nggak bisa untuk nambang yang ada di sana. Kalian nanti akan nambang di sebelah sana. Tuh. Dan jangan lupa kalian ngambil misi Moro Sensei dulu yang ada di sini. Oke. Kenapa kalian wajib ngambil misi Moro Sensei dulu yang ada di sini? Karena syarat untuk membeli pickaxe Aqua, Mist, Snow, Frost, dan Void itu kalian harus menyelesaikan misi itu ya. Misi siapa? Siapa nih namanya anjir? Lupa gue. Ya, Sensei Moro. Nanti misalkan kan udah selesai nih Sensei Moro 1 dan 2, kalian itu akan kebuka Aqua Pickaxe. 3 4 Mist. 5 Snow. Snow 5 apa 6 ya? 5 6 lah. Snow. 7 Frost sama Void. Nanti kalian bebas kalian mau beli yang mana gitu ya. Tabung-tabungin aja. Tapi kemungkinan kalau kalian mau misi yang selesai itu yang di Snow, kalian itu harus membeli pickaxe yang Aqua atau Mist. Baru nanti kalian bisa selesaikan misi untuk membuka yang Snow Pickaxe. Dan begitu pula untuk membuka yang Frost Pickaxe dan Void Pickaxe, kalian itu membutuhkan Snow Pickaxe. Itu guys. Nah, terus mau ada misi apa lagi yang perlu diambil dan wajib di sini? Ya, ini misi Raven. Nah, lokasi Raven itu ini kan tambang pertama kalian nih. Nah, kalian ambil ke arah kanan. Nah, di sini tuh akan ada Crow ya, NPC Crow di sini. Nanti kalian bisa berbincang dengan dia dan kalian akan menerima misi. Dan misinya mudah. Crow pertama itu mudah, Crow kedua pun juga mudah. Dan Crow kedua itu ada di sebelah sini ya, ada di belakang Blacksmith. Ini Blacksmith, kita ke belakang ya. Nah, oke di sini nanti ada Crow kedua. Nanti
HD dari Crow 1 dan Crow 2 itu merupakan bagian piece armor set dari Raven Armor. Yang pertama itu kalau nggak salah helmet dari Raven 1 ya, Raven Crow 1 itu helmet Raven, Crow 2 itu legging Raven ya. Terus nanti di Raven kedua, selain kalian dapat blueprint untuk legging armor Raven, kalian akan mendapatkan kunci merah. Kunci merah itu untuk membuka red cave crystal. Nanti kalian masuk ke sini, tapi di sini itu musuhnya sangat-sangat sulit ya. Dan lihat nih, ini nih, nah ini macam-macam anomali yang sudah aku bilang ya. Itu anomali-anomali yang perlu disingkirkan gitu guys. Lihat nih ini, nah, anomali ya. Kalian kalau ketemu anomali kayak gitu, kalian pancing aja nih musuhnya ke sini. Oh, dia ada pergi dia kayaknya. Nah, dia ke sana tuh. Tuh anomali ya. Nih kalian bisa langsung pergi ke sini aja nih guys. Nah, di sini nih ada jalan rahasia. Nih dari sini ya nih, ini ujungnya nih. Di sini kalian ke kanan. Nah, ini yang di bawahnya ini. Kalian lurus aja jalan. Nah, kalian dapat nih masuk ke dalam Crimson Deep. Nanti kalian jalan ke depan, terus. Wah, anomali apa lagi tuh tadi teleport. Nah, di sini nih akan ada NPC Raven ketiga, di mana dia akan memberikan piece set dari Raven armor terakhir, yaitu chestplate Raven. Dan di sini juga ada, nah ini pickaxe endgame ya, termasuk endgame dia. Ada yang lebih murah, sekitar 2 juta doang, tapi itu kalian harus membutuhkan teman. Dan kalian juga harus memiliki satu ore Mosasaurid. Ini Mosasaurid itu yang seperti ini. Nanti akan aku tunjukkan lokasinya. Oke, di sini nanti ada 3 NPC dan ini nggak bisa dibeli sebelum kalian menyelesaikan dari 3 NPC ini. NPC ini akan memberikan misi dan kalian harus menyelesaikannya satu-satu. Mulai dari Auron, menjelatkan, baru ke Norvet. Auron itu kalian harus mencari prismatic ore ya, prismatic crystal ore kayaknya, heart ore, prismatic heart ore. Ah, ini yang ini. Dapatnya dari mana? Nih, kalian bisa lihat ke indeks enemies. Itu bisa di drop oleh si, nah ini prismarine spider. Dia akan drop ini nih, prismatic heart. Terus kalau yang ini kalian butuh Yeti Heart. Dapat dari mana Yeti Heart? Tentu saja kalian harus melawan Yeti. Dia ada di lokasi yang aku sebut itu peak, yang tempatnya bisa kalian jangkau dengan shortcut yang water cannon. Atau enggak kalian bisa dari gua pertama kalian ke kanan, ikutin jalurnya, nanti akan ada jalur kiri ke atas. Kalian akan sampai ke bagian puncak. Nah, di sini ada Yeti Heart ya. Tapi kalau bisa kalian ini jangan sendirian lawannya, karena satu lokasi itu spawn itu biasanya ada 2 Yeti, dan Yeti, Prismarine Spider, lalu Demonic Queen Spider ini jatuhnya kelasnya sebagai mini boss. Gitu. Jadi damage-nya sakit, CC-nya banyak, area efek damage-nya juga banyak. Oke. Dan untuk yang berikutnya dari Morphet, ini yang paling susah bagi kalian, kemungkinan bagi kalian itu ya, karena kalian hanya bisa mendapatkan kemungkinan ini setiap 30 menit sekali. Kenapa 30 menit sekali? Kalian butuh yang namanya Yeti Heart Ore. Bentuknya seperti apa? Ya seperti ini bentuknya ya. Ini Yeti, Yeti lagi Golem Heart. Maaf, salah, Golem Heart. Ya ini susah didapat karena kalian perlu membunuh golem, dan golem itu
klasifikasinya sebagai bos dan di spawnnya itu setiap 30 menit sekali ya. Dan lokasinya untuk kalian join ke room golem ada di peak bagian ujung mapnya. Tinggal lurus aja dari mulut gua. Oke. Nanti kalau kalian sudah selesai yang ini, kalian bisa dapat membeli Dragon Head Pickaxe. Sedangkan misi yang Raven 3 ini agak lebih sulit dan kalian butuh endgame pickaxe dunia ketiga ya, antara prismatic pickaxe atau enggak dragon head pickaxe yang ada di sana, karena kalian membutuhkan yang namanya item. Kayaknya aku tidak punya di sini, jadi kita di index saja karena sudah aku ambil itu. Nah, ini dia stolen heart. Dapatnya dari mana ya? Dapatnya dari Heart of Island, dan ini nggak selalu muncul ya Heart of Island. Dan Heart of Island itu ada di lokasi ini. Dan itu akan sangat susah karena kalian akan menghadapi musuh-musuh dengan darah dan damage yang sangat sakit ya. Jadi nggak ada tempat AFK di lokasi Red Cave ini. Bahkan di dunia ketiga tuh nggak ada lokasi untuk AFK mining. Nah, bentuknya dari Heart of the Island, nah ini mirip kayak seperti ini ya batuannya. Ora itu bentuknya kayak gini, bentuk batu yang bisa di kalian tambang tuh seperti ini. Nanti dia spawn sendiri dan kalian bisa menambang ya. Uh, uh, uh. Lihat banyak anomali cuy. Ini harus di ban satu persatu ya. Lihat, human error 404. Nah ini juga nih. Lihat, me and new 005. Oke, kita lihat sekalian, kita lakukan ini ya. Kita lihat di sini. Me and you, nama ininya Unreal Knock. Terus tadi error human error 404, namanya Sam. Nah, ini kalian bisa report ya kalau ada, tapi reportnya dengan video. Oke. Oke, kita ada di depan. Sekarang aku akan tunjukkan di mana lokasi pickaxe endgame lainnya ya. Nah, dari sini nih kalian bisa ke sini nih. Terus kemana lagi? Kalian belok ke kanan. Terus ke kiri. Nah, kalian akan lihat lokasi tempat duduk ini ya. Ini bukan buat tempat mancing. Ini tempat mancing mosasaurus. Kalian nyemplung, ini air, kalian turun ke bawah. Nah, dan di sini kalian perlu menghancurkannya dengan pickaxe. Dan ini sangat lama, terutama saat misalkan kalian pakai pickaxe yang setelah snow, itu cukup lama ya, kira-kira 20 menit lah kalian kayak gini. Dan kalau kalian sendiri dan kalian tidak ada uang pas sekitar 2 juta, kalian nggak bisa langsung beli pickaxe yang ada di ujung sebelah sana. Di ujung sebelah sana itu ada pickaxe guys. Ada pickaxe di ujung sebelah sana itu. Aduh, kalangan sama buntut ya dong. Ah tuh, ada tulisannya prismatic pickaxe dari di sebelah sana. Dan kalian butuh 2 orang ya di sini. Satu untuk hancurin ini, satunya untuk bersiap-siap membeli yang ada di sana. Tapi syarat membelinya kalian harus punya 1 mosasaurid. Ya, harus punya 1 mosasaurid. Kalau kalian nggak punya, kalian nggak bisa membeli. Gitu guys. Oke, sekian dari videoku untuk walkthrough The Force ya, untuk bagian karena pemula. Kalian semangat, karena kalian jangan takut untuk memulai game ini. Mungkin emang ini grinding, tapi ini grinding santai kok. Misalkan kalian sedang liburan sekolah, kalian bisa bermain ini.
Saat sudah masuk musim sekolah, kalian jangan bermain ini, kalian cari game yang lain gitu, game yang lebih santai, misalkan Grow a Garden yang santai, cuma nanam-nanam gini-gini doang, mudah gitu, nggak perlu grinding gitu. Kalian main santai saja gitu ya, eksperimen di Grow a Garden gitu-gitu. Tapi kalau kalian ingin masih tetap main di The Force, mungkin kalian cuma bisa mining-mining santai saja, kayak mining-mining is life gitu ya. Dan jangan lupa kalian itu harus sering keluar rumah gitu ya, jangan mendekam di kamar dan bermain The Force terus atau game-game Roblox lainnya gitu. Untuk apa? Supaya kalian punya teman guys. Oke, sekian dari videoku. Jika kalian suka silahkan like, subscribe, dan komen. See you, bye bye.